Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mahkamah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang berbahagia ini. Kita kembali dapat hadir bersama-sama menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, dan sembari menunggu waktu istirahat, kita sama-sama mendengarkan dan mengkaji hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu, kita telah sampai membaca kitab ini pada hadis yang ke-32. Maka siang hari ini kita akan lanjutkan pada pembacaan hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadis as-salis was-salasun. Hadis yang ke-33 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis yang ke-33 diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Yang mana beliau ini adalah sepupu Nabi sendiri, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini ayahnya adalah Abbas. Abbas itu bersaudara kandung dengan Abdullah ya. Sama-sama anak dari Abdul Muttalib. Jadi Ali, Abbas, Nabi Muhammad SAW, mereka bertiga ini adalah sepupuan ya. Namun secara umur Abdullah bin Abbas ini lebih muda ya, jamaah yang dirahmati Allah. Abdullah bin Abbas lahir kira-kira 3 tahun sebelum Hijriah. Artinya ketika Nabi hijrah, Abbas ini baru lahir. Abdullah bin Abbas ini baru lahir. Ibnu Abbas baru berusia 3 tahun, oleh karena itu beliau tidak ikut hijrah. Barulah nanti pada tahun ke-10 atau ke-9 ya, dalam peristiwa Fatu Makkah, dia ikut dengan ayahnya ke Madinah, ikut hijrah. Jadi sudah agak terlambat ya. Dan ketika hijrah itu usia beliau masih 11 tahun ya. Berarti tahun ke-8. Nah, jadi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Abbas ini memboyong anak dan istrinya, keluarganya ke Madinah, termasuklah Abdullah bin Abbas yang masa itu masih berusia 11 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal, Ibnu Abbas ini masih berusia sekitar 13 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Dan beliau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena usianya masih kanak-kanak. Jadi kemana-mana itu Ibnu Abbas ini diajak oleh Nabi. Bahkan ditunggangi di kudanya ya. Jadi Nabi itu naik kuda, Ibnu Abbas duduk di belakang, sebagai anak kecil pada waktu itu. Dan Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai ahli fikih, ahli hukum, dan sebagai ahli tafsir ya. Nah, oleh karena itu kemudian Ibnu Abbas dikenal sebagai salah seorang nabi yang paling pakar dalam bidang hukum. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 Hijriah. Usianya sekitar 71 atau 72 tahun ya. Dan dimakamkan di kota Taif ya, di sebelah Mekah.
kalau kita pergi umroh itu ada kota di sebelah Mekah itu sebelah barat namanya kota Taif. Nah di situ ada Masjid Ibnu Abbas. Tak jauh dari situ itu kuburannya di sana. Jadi ini sekelumit tentang Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Lau yu'tan nasu," apa kata Rasulullah? "Lau yu'tan nasu," andaikan setiap orang diberi, bidakwahum, andaikan setiap orang diberi apa yang mereka gugat. Andaikan ada orang menggugat lalu diberi, dikabulkan, maka ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan begitu mudah orang menggugat harta dan nyawa milik orang lain. Andaikan setiap gugatan itu dikabulkan, kata Nabi, tentu sangat mudah orang untuk menggugat harta orang. Itu harta punya saya, ini orang ini telah membunuh keluarga saya menuntut hukuman. Maka Rasulullah mengatakan, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, tapi bukan seperti itu. Saya menegaskan, kata Nabi, al bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa, orang yang menggugat wajib menghadirkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan orang yang menolak gugatan atau ingkar terhadap suatu dakwaan, wal yaminu 'ala man ankara, wajib untuk mengucapkan sumpah. Hadisun hasan rawahul Baihaqi. Hadis ini hasan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat populer di kalangan ahli hukum Islam, di kitab-kitab fikih ya. Dan di kalangan hakim qadhi-qadhi Islam ini hadis merupakan hadis pokok ya, yang merupakan salah satu norma paling dasar dalam peradilan Islam. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bahwa orang tidak boleh semaunya atau seenaknya menggugat orang lain, baik itu gugatan perdata maupun gugatan pidana. Kalau dulu kan di zaman Islam, awal-awal Islam itu gugatan pidana pun itu yang gujukan orang, bukan jaksa seperti zaman sekarang. Orang misalnya kalau dicuri, maka dia yang menuntut, tidak ada jaksa yang mewakilinya untuk menuntut pada masa dulu. Atau orang ada keluarganya dibunuh, maka ahli warisnya menuntut. Kalau sekarang kan sistem sudah lebih maju, lebih modern. Kalau ada orang ditimpa suatu kejahatan, maka yang menuntut bukan pribadinya, tapi negara melalui tangan penuntut umum atau jaksa. Nah pada masa itu, pada masa Nabi ini yang menuntut itu adalah pribadi, baik gugatan perdata maupun gugatan pidana. Ada orang misalnya ngaku-ngaku bahwa harta yang ada di tangan orang itu adalah milik dia, tanah yang ada di sana itu adalah milik dia misalnya, atau orang itu telah mencuri barangnya, atau merampas harta miliknya, atau membunuh keluarganya dan segala macam. Maka kata Rasulullah, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa, orang yang menggugat itu harus menyertakan bukti, harus disertai bukti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi ini kemudian melahirkan beberapa kaidah, dan inilah yang menjadi dasar bahwa dalam Islam itu dikenal dengan istilah praduga tak bersalah. Bahwa orang harus dinyatakan tidak bersalah. Bersalah mengambil barang orang, bersalah melakukan kejahatan, bersalah apa saja, sampai orang yang menuduh itu membuktikan bahwa orang itu bersalah. Jadi tidak boleh kita menuduh orang lain tapi kita tidak punya bukti. Dan asas ini dipakai oleh hampir seluruh peradilan di dunia sampai hari ini. Dikenal dengan asas presumption of innocence, bahwa orang itu terbebas dari dakwaan pada dasarnya. Tidak boleh dia dihukum atas sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau dihukum penjara, atau dihukum apa saja, sampai orang yang mendakwa menghadirkan bukti yang terbukti di pengadilan.
Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuduh tanpa bukti, mendakwa tanpa bukti, menggugat tanpa bukti, itu dalam Islam bisa jadi sebuah kejahatan. Dianggap sebagai pelanggaran kehormatan terhadap seseorang. Contohnya dalam kasus qazaf ya, menuduh orang lain berzina. Kita tidak boleh seenaknya menuduh seseorang itu berzina. Kalau kita tidak bisa membuktikan, maka penuduh itulah yang dihukum ya. Wallazina yarmunal muhsanatil mu'minat, kata Allah dalam surah An-Nur. Orang yang menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tidak senonoh, perzinahan, lalu dia tidak mendatangkan bukti, fajliduhum, maka cambuklah mereka. Sama nina jalda 80 kali cambuk. Artinya orang yang menuduh orang lain tanpa bukti, maka itu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Dan ini menjadi konsep dasar kaidah hukum yang berlaku sampai hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis ini bukan hanya prakteknya di peradilan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga tidak boleh menuduh saudara kita atau menuduh orang lain, tetangga kita, siapapun yang kita curigai dengan suatu tuduhan kalau kita tidak punya bukti atas tuduhan tersebut. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bahkan Nabi kembali menegaskan wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang dituduh, orang yang digugat, orang yang didakwa, jika dia mengingkari gugatan, mengingkari dakwaan dan mengingkari suatu tuduhan, wal yaminu 'ala man ankara, maka boleh dia mengucapkan sumpah bahwa dia tidak melakukan itu. Misalnya dituduh mencuri misalnya. Si penuduh tidak punya bukti, pendakwa juga tidak punya bukti. Maka orang yang dituduh itu boleh dia untuk membebaskan dirinya mengucapkan sumpah bahwa dia tidak bersalah. Nah, begitu Islam mengagungkan asas presumption of innocent itu, bahwa seseorang itu tidak boleh dituduh bersalah sampai ada bukti yang buktikan bahwa dia itu bersalah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab qawaid fikihah itu dikenal istilah al-aslu bara'atuz zimmah, bahwa hukum dasar pada diri seseorang manusia, hukum dasarnya dia adalah terlepas dari segala tuntutan. Al-aslu bara'atuz zimmah. Ini kaidah dalam usul fikih yang sangat terkenal, bahwa setiap orang pada dasarnya terbebas dari tuntutan apapun, baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana, sampai orang yang menuntut dan orang yang menuduh atau orang yang mendakwa berhasil membuktikan bahwa orang tersebut bersalah ya. Maka tidak boleh dibalik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang buktikan bahwa dirimu tidak bersalah. Itu tidak dibenarkan. Buktikan bahwa kita menuduh orang lain yang bersalah, lalu kita tidak punya bukti, lalu kita bilang ke dia, buktikan kamu tidak bersalah. Tidak bisa. Yang membuktikan orang bersalah itu adalah si penuduh, bukan orang yang dituduh. Nah, istilahnya kalau zaman sekarang pembuktian terbalik ya, zamannya. Maka pembuktian terbalik itu tidak dikenal ya di dalam khazanah fikih Islam. Justru yang digunakan adalah si penuduhlah yang harus membuktikan, bukan orang yang dituduh yang harus dituntut untuk membuktikan dia tidak bersalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis hasan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Mudah-mudahan hadis yang singkat ini memberi wawasan pengetahuan kepada kita bahwa di dalam Islam pengaturan-pengaturan hukum yang seperti ini itu sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keharmonisan dan kebaikan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari mutiara hadis yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari kami pribadi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.